Kamu pernah dengar istilah depresi? Sebenarnya depresi itu apa sih? Apakah orang yang merasa sedih maka ia depresi? Semua orang terkadang merasa sedih atau murung, tetapi perasaan ini biasanya berlangsung sebentar. Seperti kamu yang menonton film sedih lalu kamu merasakan perasaan dari pemeran di film tersebut. Hal ini berbeda dengan depresi klinis yang orang kira. Depresi adalah keadaan mental dari suasana hati yang rendah. Ada beberapa subtype depresi. Apabila kondisi depresi menyebabkan terganggunya fungsi aktivitas sehari-hari, maka itu disebut Major Depression Disorder atau gangguan depresi mayor. Gangguan ini merupakan problem kesehatan yang cukup serius. Berdasarkan prevalensinya, terjadi 12% pada pria dan 20% pada wanita. WHO juga memperkirakan pada tahun 2030 akan menempati urutan pertama beban penyakit. Istilah gangguan depresi mayor pertama kali digunakan pada tahun 1970-an dan gangguan tersebut ditambahkan ke Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder pada tahun 1980-an. Dalam DSM-5 dijabarkan 9 kriteria yang menjadi dasar diagnosis depresi mayor. Dari 9 gejala yang ada, perasaan tertekan pada sebagian besar waktu hingga hampir setiap hari dan anedonia yang berarti hilangnya kesenangan atau minat pada aktivitas yang sebelumnya menyenangkan. Keduanya dianggap sebagai gejala inti dan salah satunya harus ada untuk diagnosis gangguan depresi mayor. Kriteria lainnya termasuk penurunan berat badan yang signifikan atau penambahan berat badan, insomnia atau hypersomnia yang berarti tidak cukup tidur atau tidur terlalu banyak, kelelahan atau kehilangan energi hampir setiap hari, keterbelakangan psikomotor yang berarti perlambatan pikiran dan gerakan fisik yang terlihat oleh orang lain. Kemudian ada rasa bersalah yang tidak pantas atau perasaan tidak berharga, penurunan kemampuan untuk berkonsentrasi, dan pikiran mengenai kematian berulang. Apabila 5 atau lebih dari kriteria tersebut dirasakan selama setidaknya 2 minggu yang mengarahkan ke distres klinis yang signifikan atau gangguan fungsi, maka dibutuhkan diagnosis. Dengan catatan, gejala-gejala tersebut tidak disebabkan oleh penyalahgunaan zat atau kondisi lain. Apabila kamu merasa kriteria yang telah disebutkan tadi ada pada diri kamu tetap tidak bisa mendiagnosis diri kamu sendiri. Oleh karena itu, apabila kamu merasa diri kamu tidak baik-baik saja, kamu dapat pergi ke tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Untuk memahami lebih jelas mengenai Major Depression Disorder, mari kita dengarkan penjelasan lebih lanjut. Selain 9 kriteria gejala yang telah disebutkan, seseorang yang mengalami Major Depression Disorder akan memiliki gejala-gejala yang menyebabkan gangguan pada kehidupan sosial, pekerjaan, dan lain sebagainya. Di mana gejala-gejala tersebut bukan merupakan efek fisiologis langsung dari suatu zat atau kondisi medis umum. Orang yang mengalami Major Depression Disorder akan menunjukkan gejala episode depresi yang tidak dalam kriteria gangguan skizoafektif, skizofrenia, gangguan delusi, atau spektrum skizofrenia, dan gangguan psikotik lainnya. Orang yang mengalami Major Depression Disorder tidak pernah ada episode manik atau episode hipomanik. Penyebab gangguan depresi mayor diperkirakan disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama adalah faktor genetik. Sebuah analisa menemukan bahwa rata-rata saudara kembar menyebabkan hereditas gangguan depresi mayor.
Sekitar 37% kasus depresi dapat dijelaskan dengan genetik. Hal ini berarti riwayat keluarga dianggap sebagai faktor risiko. Faktor kedua yaitu faktor sosial. Menurut Korner, pada tahun 2013, peneliti telah menemukan bahwa penderita depresi mengalami lebih banyak kejadian yang tidak menyenangkan dibanding dengan orang lain dalam suatu periode waktu. Dalam Cring, Johnson, Davison, dan Neal, pada tahun 2012, pada berbagai studi, 42-67% individu melaporkan bahwa mereka mengalami kejadian yang amat serius sebelum depresi mereka timbul. Kejadian tersebut termasuk kehilangan pekerjaan, sahabat penting, ataupun hubungan romantis. Dan yang terakhir adalah faktor kognitif. Dalam pendekatan kognitif, depresi timbul karena pola pikir negatif yang dilakukan secara terus-menerus. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kriteria klinis untuk diagnosis Major Depression Disorder yaitu melalui DSM-5. Adapun diagnosis dilakukan oleh praktisi seperti psikiater atau psikolog dengan mencatat keadaan saat ini, riwayat biografi, gejala saat ini, dan penggunaan alkohol atau obat-obatan, dan mungkin dilakukan asesmen berupa pemeriksaan kondisi mental. So, stop self-diagnosis and go meet psychologist jika kamu merasa dirimu tidak baik-baik saja. Kamu dapat mencegah depresi agar tidak terjadi atau tidak datang kembali dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, dengan bersikap realistis terhadap apa yang kamu harapkan dan apa yang kamu bisa lakukan. Yang kedua, tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain saat kamu melakukan suatu kesalahan atau mengalami kegagalan. Yang ketiga, tidak membandingkan diri dengan orang lain ataupun kehidupan orang lain. Yang keempat, pikirkan untuk menyimpan keputusan besar sampai sembuh dari depresi, seperti menikah, bercerai, tentang pekerjaan atau sekolah. Bicarakanlah dengan teman atau profesional, seperti psikolog, konselor, atau psikiater, atau orang yang kamu sayangi atau kamu anggap mampu membantu untuk melihat gambaran besarnya. Kamu juga dapat meminta dukungan keluarga atau sosial dengan mengatakan masalah yang sedang kamu alami atau ketika sedang mengalami depresi. Kamu juga dapat rutin melakukan olahraga atau melakukan kegiatan outdoor. Yang ketujuh, usahakan kamu tidak terlalu menyesali suatu kejadian, bersikap tenang dan tidak mudah marah. Kamu juga dapat membangun harga diri dan mencoba bersikap dan berpikir positif. Cobalah untuk tidak menyendiri, menjauhi dari pergaulan, lebih bersosialisasi, melakukan aktivitas dengan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, kamu dapat menjadi lebih religius dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pengobatan untuk Major Depression Disorder atau gangguan depresi mayor dapat bervariasi dengan kombinasi yang paling efektif, yaitu dengan memodifikasi gaya hidup termasuk olahraga, pola makan, atau diet yang lebih sehat, membatasi penggunaan alkohol, menghentikan penggunaan narkoba, dan mengembangkan jadwal yang teratur. Kemudian ada psikoterapi seperti kognitif behavioral terapi, interpersonal terapi, konseling kelompok, dan dukungan sosial atau dengan terapi humor. Treatment lain yang dapat dilakukan ialah dengan terapi farmakologis atau pengobatan. Terapi farmakologis digunakan pada pasien dengan depresi sedang, berat, atau pada pasien yang mengalami depresi ringan yang tidak menanggapi intervensi lain. Kamu dapat berkonsultasi kepada dokter kejiwaan atau psikiater dalam penggunaan obat-obatan.
Beberapa obat antidepresan yang biasanya digunakan dalam mengobati depresi yaitu litium, monamin, oksidasi, inhibitors, tricyclics, antidepresan. Beberapa psikiater meresepkan perangsang jiwa atau psikotimulan, obat yang dipakai untuk mengobati gangguan defisit perhatian atau attention deficit disorder. Adapun opsi lain ketika pengobatan lainnya tidak efektif, maka dapat dilakukan terapi elektrokonvulsif atau terapi stimulasi otak. Terapi ini dilakukan dengan mengaktifasi atau menghambat otak secara langsung dengan gelombang listrik atau magnet. Nah, itu dia penjelasan mengenai Major Depression Disorder. Thanks for watching. See you next time.